Dimanapun Anda berada, saya exciting untuk bisa bertemu lagi di hari Minggu untuk kita praise and worship Him. Church, IFGF Brisbane, IFGF Sunshine Coast, mungkin barangkali Anda juga tidak ada di Sunshine Coast atau tidak ada di Brisbane, dimanapun Anda, hari ini seperti Raja Daud bilang adalah harinya Tuhan. Mazmur 118, hari ini adalah harinya Tuhan. Well, we believe as a Christ, every day is a new life, is a new hope, is a new beginning. Every day Tuhan berikan itu pengharapan baru, kehidupan yang baru, ya, kasih yang baru dan berkat yang baru, bukan berkat yang lama. Amin. Saya berbahagia pada saat hari ini juga kita semua mendapatkan berkat yang baru di hari Minggu ini. Church, today we are going to praise and worship Him. And even more, this Sunday we are going to have our Holy Communion. So, church, be prepared with your own bread ya, dan wine, apa juice. Anda bisa siapkan itu di rumah. Kita akan melakukan Holy Communion di hari Minggu ini, di sore hari ini. So, I am exciting and I believe you are exciting too. So, we are entering this June, although outside is probably not so very warm ya, tapi kita akan disegarkan, kita akan dihangatkan oleh Holy Communion pada sore hari, malam hari ini, church. We are going to start with our team as well ya. We already start with our eye care last night with the team with regards to the Holy Spirit ya, Roh Kudus. Kita belajar tentang Roh Kudus. Kalau Anda bisa bilang pada diri Anda, Holy Spirit, Roh Kudus. Siapa dia? Kita belajar tadi malam. Apa itu siapa dia Roh Kudus? Ini adalah personal gitu ya. Dia bukan hanya sekedar power ataupun kalau kita lihat di rumah ada listrik atau ada angin. Well, Holy Spirit is not just like that. Dia adalah satu pribadi ya, yang memberikan penghiburan. Dia adalah Sang Parakletos tersebut. Amin. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan church news ya. Di situ saya hanya mau mengingatkan di bulan ini, di minggu yang ke depan kita akan ada I Care Youth ya. Youth, please be reminded ya, tanggal 13 of June. Seperti biasa kita akan mengadakan I Care lewat Zoom. Jangan lupa, jangan lewati kesempatan tersebut untuk kita bisa bertatap muka walaupun meski hanya virtual. Church, before we start this exciting Sunday service ya, mari kita berdoa, mari kita minta Roh Kudus turun, bukan hanya di ruangan ini di mana kita melakukan live stream, tapi kita juga minta Roh Kudus, itu yang kita sudah belajar tadi malam, hadir di hati kita, hadir di ruangan dimanapun Anda berada. Anda di Brisbane, Anda di Sunshine Coast, dimanapun Anda berada. Let's pray, church. We going to ask Holy Spirit ya untuk bersama-sama kita dwelling in our heart, dwelling in this very room as well ya, untuk apa yang mau kita lakukan pada sore hari ini, praise and worship, Holy Communion, listening to our sermon, itu menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa, berkat-Mu baru setiap hari, seperti apa yang kami rasakan juga pada sore hari ini, malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, pada sore malam hari ini Tuhan, kami bertemu lagi di dalam live stream Facebook ini ya Tuhan. Tuhan, di dalam suasana COVID-19 ini kami tidak lepas-lepasnya berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau berikan berkat, berikan penyertaan Tuhan. Kami yakin kami akan melalui semua ini ya Tuhan, dengan kemenangan hanya oleh nama-Mu Tuhan. Bukan karena diri pribadi kami, bukan kekuatan kami, bukan kekuatan gereja kami Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati apa yang mau kami lakukan pada sore hari ini. Kami mau praise and worship Your name, only Your name Lord. Tuhan, singkirkan segala our personal pride Tuhan, kesombongan ataupun hal-hal yang mendistract kami dari memuliakan dan meninggikan nama-Mu di tempat ini, di tempat dimanapun kami ini berada Tuhan, baik kami yang ada di rumah maupun ada di tempat live stream ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, we are going to raise You high Lord. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus, kami mau
ikut Holy Communion, sehingga kami disegarakan kembali spirit kami ya Tuhan, tentang penebusan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan berkati worship leader, berkati singers, berkati musician, berkati pastor kami Tuhan yang juga akan memimpin Holy Communion dan sermon pada sore hari, malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan, dan lepaskan semua Tuhan, segala hal-hal yang membelenggu kami Tuhan, dari menggunakan kesempatan ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau ada sakit penyakit, kalau ada hal-hal yang mengganggu di rumah tangga ya Tuhan, kalau ada hal-hal yang membuat kami distract dari memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan, banyak juga urusan finansial ya Tuhan, mungkin kami kehilangan pekerjaan, apapun itu Tuhan. Tuhan, kami mau 1 jam ke depan Tuhan, we just want to seeking You Lord. Kami mau mencari-Mu Tuhan, kami mau mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Tuhan, berkati Sunday Service and Holy Communion ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Hello church. We're gonna start the session. We're gonna sing a song. All right. If you sit down, you can stand up. If you wanna sit down, it's all right. It's your comfort zone. It's your home. But the point is, we're gonna sing along. We're gonna sing this song to praise our God, Jesus, in name. Let's go. You hold the power over all, Almighty King. Heaven and earth sing of your name, hallelujah. Sing hallelujah. Name of Jesus lifted high. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. That's it. The name of Jesus is powerful. Your love so great, Lord, is overwhelmed by saving grace. This joy that's in me, it overflows, so my soul sings. So my soul sings. Name of Jesus lifted high. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of
You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. The name of Jesus. Praise the Lord. We're gonna sing this song. Sing it like you pray it. Thank you, Jesus. If you know the song, sing along. Christ is my reward, Almighty fortune. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. My joy in my salvation. And His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No
Everything I need is in you. Everything I need, oh, Christ is enough for me. Yes, that's it. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Say it one more time. No turning back, no turning back. We praise you, Lord. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Ini pujian kami. Ini penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Yang kami bawa dengan hati yang bersyukur. Dan hanya kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dimanapun Anda berada sekarang ini, kita bersyukur karena kita bisa diberi kesempatan lagi untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari saya mengajak Anda semua untuk mengambil roti yang Anda telah siapkan. Dan yang ada di gereja juga bisa mengambil roti yang sudah disiapkan dan juga cawan. Bisa saudara ambil dan kita akan bersama-sama di dalam perjamuan yang kudus ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. We praise you Lord. Terima kasih sebab Engkau mau memilih datang ke dunia menjadi seorang manusia dan mati bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus bahwa Engkau melakukan sesuai yang Engkau katakan. Bahwa pada 3 hari setelah kematian itu Engkau akan bangkit, dan itu yang terjadi. Kami mengucap syukur ya Yesus karena Engkau bangkit dari kematian, memberikan kami keselamatan, memberikan kami kemerdekaan, memberikan kami kedamaian, memberikan kami masa depan, memberkati kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari semua yang sudah memegang roti di tangan kanan Anda. Haleluya. Christ more than enough. Everything that we need is in you.
Christ, more than enough that our future is bright in you. Christ, more than enough that kami semua nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu worry, afraid, because of you, Jesus. Haleluya. Kalau semua sudah mendapatkannya, mari kita berdiri bersama-sama. Dimanapun Anda berada saat ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, let us stand up together. Angkatlah roti yang adalah tubuh Kristus. Sebelum kita memakannya, ingatlah ketika kita memakannya, kita sedang memproklamasikan, kita sedang memberitahu bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu dan yang bangkit itu akan datang kembali bagi saya dan saudara. Dan dengan ketika makan roti yang adalah tubuh Kristus ini, percayalah, I pray dalam nama Yesus Kristus, bahwa segala sesuatu yang engkau perlukan yang menyangkut paut dengan tubuh kita, kebutuhan makan kita, pakaian kita, aku berdoa kesehatan kita, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, itu semua dipenuhin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Jesus. Tubuhnya telah dia pecah-pecahkan bagi saya dan saudara. Dia mengambil cawan, mari pegang cawan di tangan kanan Anda. Dan dia berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian yang baru, the new covenant between you and the Lord. Suatu perjanjian yang baru antara saya dan Yesus, antara pribadi Anda dengan Yesus. Sebelum kita akan meminumnya, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, bahwa apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kami alami, Yesus Kristus adalah dan tetap Tuhanku. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang aku alami, aku mau menyatakan bahwa aku adalah milik Yesus Kristus. Dan ketika aku minum cawan yang adalah darah Yesus Kristus, aku mengingat mulai hari ini dan seterusnya bahwa kehidupanku milik daripada Yesus Kristus Tuhan. Dan aku akan pakai kehidupanku untuk kemuliaannya. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama cawan ini. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih untuk kami bisa sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, bahwa kuasa-Mu tak terbatas. Engkau maha hadir, Engkau siap, Engkau sudah, Engkau sedang menjamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Dengan keperluan-keperluan khusus mereka sekalipun Tuhan Yesus. Hamba berdoa lewat perjamuan kudus yang sudah kami kerjakan ini. Kami merasakan, kami mendapatkan kekuatan. Bahkan jawaban-jawaban daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan,
Amin. 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 You may be seated. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita tepuk tangan sekali lagi that we are back to the church ya. We are back to the house of the Lord. Kita semua kembali lagi, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali di rumah Tuhan dan kita bersyukur buat semua ini. Dan mari kita tetap terus berdoa gitu ya, supaya ya di waktu-waktu yang dekat ini semuanya sudah bisa kembali ya. Kalau hari ini youth sudah bisa kembali, kami berharap juga di waktu-waktu mendatang gitu ya, kita berdoa bersama-sama supaya semua jemaat termasuk anak-anak bisa kembali ke rumah Tuhan. Kita akan berkumpul bersama-sama. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini ya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dengan tema kita masih tetap sama di bulan June ini ya, May and June. Kita dengan tema I've got faith gitu ya. I've got faith ya. Got faith, saya punya iman. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana tema I got faith ini kita akan lihat daripada kitab Yakobus ya, Book of James. Kita akan melihatnya sesuai yang sudah kita sedang pelajarin itu ya di kitab James ini. Dan hari ini Ibu Bapak Saudara-saudara yang sedang Tuhan, pembacaan kita terambil dalam kitab James atau kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara kepada kami semua Tuhan. Sebab kami semua siap mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus mengurapi semua kami, termasuk hamba-Mu Tuhan. Biar fresh anointing itu yang Kau sudah berikan terpancar, mengalir kepada semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. I pray Lord, once again, kuasa-Mu tak terbatas. Engkau maha hadir, Engkau ada di setiap hati kami. Engkau ada di mana kami berada. Untuk itu berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Well, mari kita membuka langsung saja ya, kita membuka dalam firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ya, saya akan membaca bagi Anda semua yang berkata, ya, saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Saudara bisa melihat di screen Anda itu bahasa Inggris ya, yang bisa yang tidak bisa berbahasa Indonesia, saudara bisa mengikutinya dalam bahasa Inggris. Yang ada di screen Anda itu adalah bahasa Inggris. So you can read that in English and I will read in bahasa Indonesia. Okay. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ini bukan against guru gitu ya, bukan against Pak Agus yang guru dan teman-teman yang lain ya. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Wow. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan dikerahkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun
kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Wow. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyatakan oleh api neraka. Wow. Tema sore hari ini ya, atau subtema dari God Faith ini, saya akan bicara tentang the power of tongue. Once again, the power of tongue, ya. Kuasa dari lidah kita ini, gitu ya. Kuasa dari lidah kita ini. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya membacakan kepada Anda satu cerita di mana ada filsuf Yunani dan seorang hambanya, gitu ya. Ada filsuf Yunani dan seorang hambanya, gitu. Ini filsuf ini minta kepada hambanya atau pelayannya, gitu ya, the servant. Dia minta, tolong dong, ya, masakin aku, sediakin aku makanan yang paling baik, makanan yang paling enak, makanan yang paling lezat. Lalu hambanya ini, ya, servant ini, dia membawa, ya, kepada filsuf ini, dia membawa dan dia berkata kepadanya, ini makanan yang paling baik, ini makanan yang paling enak. Setelah dibuka, gitu ya, setelah dibuka, teneng, isinya itu adalah sepiring lidah. Wah, ini orang Indo juga tahu nih, ya. Mungkin kalau saya bisa katakan, mungkin ini lidah sapi gitu yang dimasak. Enak, ya. Lalu si filsuf ini dia bilang, wah, kok kamu kasih aku hidangan ini kok sepiring lidah, gitu ya. Lalu si pelayan ini bilang begini, iya Pak, Master, ini yang paling enak, ya. Ini yang paling terbaik. Ini adalah yang terbaik dari semua hidangan. Karena dengan ini, ya, dengan lidah ini, sepiring lidah ini, kita dapat memberkati, ya, kita dapat memberikan kebahagiaan, ya, kita dapat menghilangkan kesedihan, ya, kita dapat menghilangkan keputusasaan, ya, kita dapat menghibur hati yang berduka, ya, kita bisa mengalami semangat, ya, yang tadinya patah semangat kembali bersemangat lagi, gitu ya. Dan dengan lidah ini, hidangan lidah ini, kita bisa juga memberkati banyak orang. Bahkan semua umat manusia dapat diberkati lewat lidah. Wow. Lalu si filsuf, ya kalau begitu, coba kamu bawakan lagi makanan yang paling tidak baik, ya. Filsuf itu meminta pelayanannya itu menyediakan hidangan yang tidak baik atau yang terburuk, yang Anda bisa pikirkan, gitu ya. Lalu si pelayan ini juga datang membawa sepiring makanan, dan si filsuf ini dia udah mikir-mikir, apa ini ya, kejutan apa lagi ini. Lalu ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pas dibukanya, ya, pas dia buka, ternyata makanannya juga lidah, sepiring lidah, ya, yang sudah dimasak. Lalu dia bilang, kenapa lidah lagi? Bukankah lidah yang tadi itu adalah makanan yang terbaik? Lalu si pelayan itu bilang, iya, ini makanan yang paling baik, tapi juga makanan yang paling terburuk. Loh, kenapa? Iya, karena dari lidah ini juga akan muncul perkataan-perkataan kutuk. Dari lidah ini dapat menghancurkan reputasi seseorang. Dari lidah ini dapat membunuh seseorang. Dari lidah ini juga bisa memprovokator perselisihan, percecokan, ya.
yang bisa juga menghancurkan keluarga, menghancurkan hubungan-hubungan, menghancurkan suatu bangsa, suatu komunitas, ya. Dan si hamba ini mendapatkan tepukan dan berkata bahwa seorang filsuf Yunani bilang kepada hambanya, engkau sangat bijaksana. Nah, ibu bapak saudara-saudara, ini satu ilustrasi bagi kita semua, ya, satu cerita bagi kita semua bahwa benar bahwa lidah kita ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan orang banyak, ya. Lidah saya dan saudara ini bisa menjadi berkat atau bisa menjadi kutuk kepada orang lain. Dari lidah kita ini bisa keluar kata-kata yang menghidupkan atau keluar kata-kata yang menghancurkan, gitu ya. So, sore hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak kepada Anda semua untuk mari kita bisa memahami kuasa lidah ini, ya. Because the truth that will set us free. Ketika kita mengerti, kita mengetahui, ya, kebenaran ini sanggup membebaskan kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Are you ready? Ya, mari kita melihat yang pertama. Mari kita pahami kuasa lidah. Let us understand. Mari kita memahami, ya, kuasa lidah ini. Understand the power of the tongue. Ya, bila kita mengetahuinya, kita memahaminya. Saya percaya kita menjadi orang-orang yang akan mengeluarkan kehidupan, gitu ya. Kata-kata yang membawa kehidupan. Nah, firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat yang kelima tadi, ya, berkata bahwa demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar, gitu ya. If we know, mari kita memahami kuasa daripada lidah ini, saudara-saudara. Lidah adalah suatu yang kecil namun bisa berbuat perkara-perkara kecil menjadi besar. Ada amin? Ya. Wah, semalam juga kita sempat ngomong itu, mengapa ya kita perlu berkata-kata dalam roh, ya. Perlu ada bahasa-bahasa lidah, gitu ya. Memang benar dipakai, Roh Kudus memakai lidah kita ini. Karena lidah kita ini dikatakan juga walaupun dia kecil, dia dapat membakar hutan yang besar. Tergantung you mau pakai itu caranya gimana, gitu ya. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Amsal ya 18 ayat 21 ya mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, haleluya. Works kill, word give life. They're either poison or fruit. You choose. Nah, kitab itu dari kitab Proverbs, ya. Dari 18 ayat 21 itu dalam bahasa Inggris, ya. Dalam bahasa Inggris berkata, terjemahan bahasa Inggris berkata demikian, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Amin. Jika ingin mengalami hidup, maka kita harus bisa mengendalikan lidah atau kata-kata kita. Well, haleluya. Kita pasti ada banyak kesaksian, ya. Bagaimana kita di-encourage atau bagaimanapun juga kita disakiti dari perkataan-perkataan seseorang. Nah, dalam Yakobus, kembali dalam pembacaan kita, ya. James 1 ayat 26, ya, dalam Yakobus pasal 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Wow, sangat keras gitu ya, sangat keras. Bahwa kita walaupun kita beribadah, tapi kalau kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa mengekang lidah kita, Yakobus menuliskan bahwa ia menipu dirinya
sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, dia menipu dirinya sendiri. Gimana sih menipu dirinya sendiri? Tanpa saudara sadari, ya ketika Anda berbohong gitu ya, ketika Anda dengan lidah Anda tidak kontrol, kata-kata Anda tidak kontrol, ya, Anda lie, Anda berbohong sampai satu ketika orang tahu, Anda itu ternyata berbohong gitu ya. Anda suka berbohong ya, karena Anda suka berbohong sampai orang lain juga sudah nggak mau percaya akan Anda gitu ya. Orang lain juga sudah nggak mau percaya kepada kita dan kita akhirnya menipu diri kita sendiri, itu maksudnya ya. Kita menipu dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di tahun 2017 ya, di bulan Juni itu ada seorang anak remaja perempuan berusia 17 tahun ya, dia ditangkap dan dipenjara. Ya, dia ditangkap dan dia dipenjara oleh karena didapatin bahwa dia memberikan dukungan ya lewat perkataan-perkataannya, lewat tulisan-tulisannya ya. Digital history-nya mengatakan didapati bahwa ternyata perempuan ini begitu gencarnya memberikan kata-kata dorongan supaya pacarnya ini bunuh diri. Wow. Supaya pacarnya ini bunuh diri. Dan akhirnya pacarnya juga memang benar bunuh diri dan setelah diinvestigasi perempuan ini ditangkap ya, seorang anak remaja perempuan masih berusia 17 tahun, dia ditangkap ya oleh karena memang terbukti bahwa dia memberikan kata-kata ya lewat SMS ya, lewat smartphone-nya dia kepada pacarnya untuk bunuh diri dan itu terjadi. Well, kata-kata dapat menentukan hidup dan mati. Amin. Betul? Kalau kita lihat sekeliling kita sekarang ini gitu ya, ya dengan kata-kata orang gitu ya, perkataan-perkataan orang, wah ada anak-anak, remaja-remaja gitu ya, bisa ambil tindakan bunuh diri gitu ya. Hanya karena tidak ada orang atau kurangnya orang kasih kata-kata encouragement atau kurangnya orang kasih kata-kata lewat like di Facebook mungkin atau Instagramnya dia ya, di media sosial sampai dia kesel mau bunuh diri, saudara-saudara. Ingat, let us understand, mari kita mengerti benar ya the power daripada lidah kita ini. Mari kita mengerti benar bahwa lidah kita ini sangat-sangat berkuasa. Amin. Ya, words can kill and words can give life gitu ya. Apa yang kita katakan bisa mempengaruhi banyak sekali orang, ya kehidupan orang di sekitar kita. Jangankan orang lain, saudara-saudara, lewat perkataan-perkataan kita itu akan sangat mempengaruhi ya hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak gitu ya, anak dengan orang tua. Lewat kata-kata kita ya itu akan mempengaruhi apakah kita akan menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita atau keluarga yang penuh dengan duka cita gitu ya. Wah, kalau ngelihat pasangan Anda lalu Anda sudah enggak semangat, wah itu perlu tanda tanya gitu ya. Kata-kata apa yang keluar dari mulut pasangan Anda. But I believe ya kata-kata yang keluar dari mulut pasangan kita setiap pagi ya, saya mendisiplin diri saya setiap pagi bangun pagi ya, ketika memberi ciuman kepada istri ya, mendisiplin diri dengan berkata I love you darling. Ya, I love you darling. Ya, kata I love you ya, aku mencintai kamu. Ya, memberikan kata-kata dorongan. Dari pagi sudah mendengar, dari awal sudah mendengarkan ya. Dan we know bahwa lidah kita itu is powerful. Hutan yang besar bisa terbakar dengan api yang kecil. Lidah yang kecil ini juga bisa membakar apakah semangat orang untuk berlaku baik atau semangat orang untuk berlaku buruk juga. Dan mari yang kedua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya di sore hari ini saya ingin mengajak Anda juga, mari kita memahami ukuran lidah. Ukuran lidah, let us learn ya
the weight of tongue, ya. Bukan berarti ukuran dari segi seperti ada binatang yang panjang lidahnya itu melebihi besar atau panjang tubuhnya gitu ya. Atau enggak seperti kayak kita mau mengukur lidah ikan paus gitu ya. Lidah ikan paus yang begitu berat bisa seberat gajah gitu ya. Bisa seberat gajah, bisa seberat anak gajah lidah ikan paus itu. Tapi yang dimaksudkan oleh James di sini bahwa mari kita memahami ukuran lidah, yaitu yang dia katakan pada ayat yang pertama. Ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Wow. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya, ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 2 yang sudah kita baca tadi, saudara-saudara. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, perkataan kita itu sebenarnya ya, yang dimaksud dengan kita memahami ukurannya, ya, digambarkan sebagai seorang guru dalam penghakiman, dia akan dituntut lebih berat, gitu ya. Dia akan dituntut lebih berat, ya. Ya, dijelaskan di ayat tersebut bahwa guru memiliki tanggung jawab dengan perkataannya, karena itu ia akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Dan Yakobus mengingatkan kita, ya, kepada Anda semua juga, ya, untuk bisa berhati-hati dengan perkataan kita. Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan perkataan kita, bukan hanya guru saja sebenarnya. You and I, kita semua, saudara-saudara, ya, kita akan dihakimi sesuai dengan perkataan-perkataan kita. Ya. Bahkan iman juga diekspresikan bukan hanya melalui tindakan. Ya, we've been learning that. Ya. Iman dan perbuatan. Iman sifatnya internal. Ya. Saya dengan Tuhan. Tapi perbuatan itu sifatnya eksternal. Dunia mau melihat perbuatan kita. Dunia mau melihat perbuatan saya dan saudara. Apakah kita benar orang beriman atau tidak. Jadi orang yang beriman itu terpancar, terlihat dari tindakan-tindakannya. Dan dalam hal ini tindakan perkataan kita, saudara-saudara. Sebab perkataan kita, perkataan saya dan saudara, you word, shows, ya, dapat dilihat dari atau menunjukkan kedalaman imanmu. Wow, perkataanmu menunjukkan kedalaman iman Anda. If you go to next slide. You words, perkataan-perkataan kita show the depth of your faith. Ya. God faith? Yes, I got faith. Ini tema kita, God faith. Masih ada beberapa minggu ke depan kita tetap terus belajar God faith. Dan mari kita tunjukkan, ya, dari perbuatan-perbuatan kita yang dalam konteks ini perkataan saya dan saudara. Karena apa yang keluar dari mulut kita, sumbernya dari mana? Dari hati. Betul. Ya. Dari hati kita. Markus 7, ya, Mark 7 ayat 21 sampai 22 berkata, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya. Bukan hanya perkataan kita itu membangun dan menjatuhkan hidup orang lain, tetapi juga Yesus sendiri mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa semua apa yang kita perkatakan akan dipertanggungjawabkan. Matius 12, ya, ayat yang ke-36 sampai ke-37,
tonight we were reading a lot of scripture, but I encourage you, saudara bisa mencatat, bisa lihat di screen, juga Anda bisa catat, Anda baca lagi, menjadi perenungan Anda. Firman Tuhan Matius berkata bahwa tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabnya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Wow, sangat-sangat keras, sangat-sangat jelas, sangat-sangat menantang gitu ya. Apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita gunakan dengan lidah kita. Perkataan-perkataan apa yang akan keluar itu akan dipakai, ukurannya akan dipakai ketika kita dihakimin. Ya. So we know the power of the tongue. Kita tahu bahwa kita memahami sekarang ukuran yang dipakai di dalam penghakiman, yaitu sesuai dengan perkataan-perkataan kita. Now, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau begitu, mari saya dan saudara melatih lidah kita. Amin. Di building sini ada yang mau mengatakan amin. Mari, thank you. Mari kita melatih lidah kita. Dalam arti mari kita melatih perkataan-perkataan kita yang keluar itu kita tahu bahwa yang keluar nantinya maybe mungkin kita sekali berbuat kesalahan tanpa kita sadar keluar kata-kata yang tidak kita inginkan, kita sendiri tidak menginginkannya, tapi saya menghimbau mari kita melatih Karena sesuatu yang terus dilatih akan meningkat atau akan menjadi lebih baik If you go to next slide, you can read in there. Train your tongue. And next slide again, you can read the scripture in ada firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai 4 yang sudah saya dan saudara baca tadi. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan dikerahkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Saya percaya ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa saya dan saudara kita bisa melatih lidah kita untuk dapat mengendalikan. Diumpamakan sebagai kapal yang besar, diumpamakan seperti seekor kuda yang dipakai kekang sehingga menguasai diri kita. Penguasaan diri, bukankah penguasaan diri ini adalah buah-buah roh? Saya berdoa kita baru saja selesai dengan memperingati hari Pentakost, dan I want to say to you, kita bukan hanya memperingati hari Pentakost, tapi kita masih tetap hari Pentakost gitu Pentakost is still on. Hari Pentakost is every day Pentakost itu selalu ada karena dia berjanji dia akan tetap terus mencurahkan Roh Kudusnya kepada saya dan saudara. Jadi ketika Anda mau haus dan lapar Anda kepingin, Anda punya kerinduan, seperti digambarkan engkau haus dan lapar untuk Roh Kudus tercurah dalam kehidupan Anda, dan Anda memintanya di dalam doa. Anda berdoa dan meminta kepada Tuhan. Siapa yang meminta kepadanya akan diberikan, kata firman Tuhan. Dan Anda mulai dengan iman berkata-kata, saudara-saudara. Mulai dengan iman mengeluarkan perkataan-perkataan. Dan saya percaya Roh sendiri akan menaruh perkataannya di lidah kita, di mulut kita, sehingga kita akan memperkatakan berbahasa lidah. Dan aku percaya itu akan menolong kita, apalagi ketika kita mau berkomitmen untuk mau melatih train our tongue, mau melatih lidah kita, perkataan-perkataan kita. Saya percaya Roh Kudus akan membantu saya dan saudara untuk kita bisa melatih lidah kita, dan perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang akan memberikan kehidupan. Amin. Nah, saudara-saudara, sebenarnya Paulus juga sudah menuliskan ketika Anda mau melatih lidah Anda, Paulus sudah menjelaskan itu dalam kitab Efesus pasal 4.
Efesus pasal 4. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32, dia berkata bahwa di situ ya yang pertama kita mulai membangun komunikasi yang jujur, ya. Ini akan menolong kita, ayat 25, 26, 27, 28, di situ dinyatakan untuk kita mulai berkatalah benar, ya, seorang kepada yang lain, ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang yang lain. So mari kita mulai melatih ya lidah kita, mulai melatih perkataan-perkataan kita itu yang keluar dari mulut kita, yaitu dengan mulai berkata jujur. Katakan jujur. Ya, berkata jujur Ibu Bapak Saudara-saudara, ya. Dan ada banyak ayat lagi yang bisa mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 10 gitu ya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu gitu ya. So, start ya, train your tongue by talking, by saying things is true gitu ya, sesuatu yang benar ya, yang jujur gitu ya, open communication yang benar, yang jujur. Dan yang kedua dalam melatih perkataan-perkataan kita ya, tang kita, yaitu mari kita membuang perkataan-perkataan yang kotor ya. Karena itu buanglah dusta ya. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya. So mari kita lihat Ibu Bapak, mari kita lihat. Kita mengintrospeksi diri kita gitu ya. Kita mulai membangun komunikasi yang jujur, kita mulai memperkatakan perkataan yang benar gitu ya, membuang perkataan yang kotor, juga mari kita mulai men-encourage orang lain lewat perkataan kita. Itu ayat 29. Dan dalam ayat berikutnya ya Efesus 4 ayat 32, mari kita memperlakukan orang lain seperti Kristus memperlakukan saya dan saudara. Mari kita memperlakukan orang lain seperti Kristus memperlakukan saya dan saudara. Nah ini saudara tips-tips yang diberikan oleh Paulus di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32 untuk melatih perkataan kita. Sebelum saya akan akhiri, saya mengundang tim musik akan datang ke depan. We learn, kita sudah belajar ya, memahami kuasa lidah. Kita memahami ukuran yang dipakai ketika kita dihakimi, yaitu perkataan kita atau lidah kita, ya. Dan kita mau melatih lidah kita. Kita mau melatih lidah kita. Dan sudah diberitahukan pada saya dan saudara, dalam kita melatih, ya, mari kita mulai membangun komunikasi yang benar. Mari kita membuang perkataan yang kotor. Mulai mendorong orang lain dengan kata-kata yang men-encourage, ya, kata-kata yang membangun gitu ya. Dan mari kita memperlakukan orang lain seperti Kristus memperlakukan saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. I pray, aku berdoa bahwa kita orang yang beriman akan terlihat, terpancar dari setiap perkataan-perkataan kita. Haleluya. Kita telah belajar dari kitab James atau Yakobus ini. Izinkan saya berdoa bagi Anda semua. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Kami sedang belajar dalam kitab Yakobus dan apa saja yang dituliskan oleh kitab Yakobus. Kami mau Tuhan Yesus mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dan kami mau Tuhan bertumbuh. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, mari Kau menjamah setiap kami.
Nggak ada yang sempurna. We make a mistake. Is that okay? Yes. It's okay to make mistake. But we need to learn from it. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kita mulai melatih diri kita, melatih lidah kita. Dan aku berdoa benar bahwa lewat lidah kita orang akan merasakan, menikmati, melihat iman kita. Sebab iman kita, tingkatan iman kita dilihat dari setiap perkataan kita, dinilai dari setiap perkataan kita. So I pray Holy Spirit, kuasa Roh Kudus, aku berdoa biar Tuhan menolong kami untuk kami dapat menguasai lidah ini. Tuhan juga akan mewahyukan kebenaran-kebenaran di minggu-minggu mendatang, di I Care, di I Grow, supaya kami bisa belajar terus bagaimana the power of the tongue ini akan mempengaruhi kehidupan kami saat ini. Terima kasih. Dan juga aku berdoa ya Tuhan Yesus di akhir ibadah ini, biar Tuhan memberkati juga setiap persembahan umat-Mu yang sudah mereka persembahkan, yang sementara mereka berikan, atau yang akan mereka berikan, diberkati dalam nama Yesus Kristus, diberkati kerja mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pribadi mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan juga Tuhan kami ucap syukur buat ibadah sore hari ini. Hamba berdoa dimanapun umat-Mu ada dan sedang menyaksikan, mengikuti ibadah bersama-sama sore hari ini, malam hari ini. Bapa, aku berdoa Tuhan akan memberkati mereka semua. Berkati mereka, berkati kami semua juga yang ada di gereja ini. Bapak, setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan di minggu-minggu mendatang ini, kami mohon pewahyuan daripada Tuhan, supaya kami menjadi gereja with new normal, with things that you want, hal-hal yang Engkau mau kami kerjakan Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, Engkau berkata, I will build the church. Aku akan membangun gereja, dan kami hanya mau tunduk kepada Engkau sebagai kepala gereja, untuk kami mau melaksanakannya dalam nama Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita berdiri bersama-sama dan angkatlah kedua tanganmu. Dan percayalah bahwa Allah Bapa sangat mengasihi kita. He cares about us. Sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang mati dan bangkit bagi saya dan saudara. Memberikan kita kemerdekaan, kedamaian, keselamatan. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, Dia berkata, it's better for me to go. Adalah lebih baik aku pergi supaya yang dijanjikan Parakletos itu, atau penolong itu, Roh Kudus itu datang dan tercurah bagi kita semua. Dan hamba percaya Roh Kudus yang sudah berdiam memenuhi kehidupan kita, penyertaan yang sempurna akan menyertai kehidupan saya dan saudara dari hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Dan mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Well, Tuhan memberkati dan kita akan ketemu lagi dalam ibadah-ibadah mendatang. God bless.